Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar bab tentang perilaku terpuji. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran ini. Yang pertama, perilaku terpuji yang pertama adalah kerjasama. Perilaku terpuji yang kedua adalah tolong menolong. Kerjasama artinya melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Di dalam Islam, kerjasama dianjurkan dalam hal kebaikan dan tidak boleh kerjasama dalam hal keburukan. Kerjasama dibagi menjadi 3, yaitu kerjasama di lingkungan keluarga, yang kedua kerjasama di lingkungan sekolah, yang ketiga kerjasama di lingkungan masyarakat. Kerjasama di lingkungan keluarga contohnya adalah bersama-sama membersihkan lingkungan rumah, seperti gambar berikut ya. Ada yang menyiram tanaman, menyapu halaman, menyapu lantai, mengepel lantai. Siapa saja yang bekerja sama di lingkungan keluarga, bisa kalian, kakak kalian, adik kalian, ayah dan bunda bersama-sama membersihkan lingkungan rumah. Ada yang membersihkan jendela, meja, kursi. Itu adalah kerjasama di lingkungan keluarga. Sekarang yang kedua, kerjasama di lingkungan sekolah. Kerjasama di lingkungan sekolah contohnya adalah melaksanakan piket membersihkan ruang kelas secara bersama-sama atau lingkungan sekolah ya, secara bersama-sama. Nah, piket ini biasanya kalian laksanakan 6 anak, ada yang 5 anak, itu tergantung jadwal piket kelas kalian masing-masing. Itu adalah contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Nah, tidak boleh kerjasama sesuatu yang buruk, misalnya apa? Tidak boleh bekerja sama mengerjakan ulangan bersama-sama. Kalau ulangan harus sendiri-sendiri ya, itu tidak boleh. Menyontek tidak boleh, tidak boleh kerjasama dalam hal mengerjakan ulangan. Boleh kalian bekerja sama, misalnya belajar kelompok, berdiskusi. Nah, kalau berdiskusi di dalam kelas itu bekerja sama, itu boleh. Tetapi kalau ulangan, PTS, PAS tidak boleh bekerja sama. Baiklah anak-anak, yang ketiga adalah kerjasama di lingkungan masyarakat. Kerjasama di lingkungan masyarakat misalnya adalah kegiatan poskampling, menjaga keamanan lingkungan masyarakat secara bersama-sama di jadwal, baik itu ada 6 orang, 5 orang, 7 orang, sesuai jadwal poskampling ya. Itu adalah contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Ada lagi, yaitu membersihkan tempat ibadah di lingkungan masyarakat. Itu juga contoh kerjasama di lingkungan masyarakat, kerjasama yang positif. Nah ya, jadi sekarang apakah hikmah dari kerjasama? Hikmah dari kerjasama ini, pekerjaan bisa terselesaikan dengan cepat ya. Pekerjaan bisa terselesaikan dengan cepat, meringankan beban. Nah, meringankan beban pekerjaan, tidak terlalu lama untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, demikian tadi contoh, hikmah, dan arti dari kerja sama. Sekarang kita akan mempelajari perilaku terpuji yang kedua, yaitu tolong menolong.
Tolong menolong artinya saling membantu. Dalam Islam disebut juga ta'awun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat kedua yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong kamu dalam hal keburukan dan permusuhan. Nah itu. Jadi ayat ini menjelaskan tentang kita tidak boleh tolong menolong dalam hal keburukan atau permusuhan yang menyebabkan permusuhan, dan kita dianjurkan untuk tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Nah anak-anak, lalu bagaimana contoh-contoh tolong menolong dalam hal kebaikan itu? Kita bagi menjadi 3 ya. Yang pertama, tolong menolong di lingkungan keluarga. Contohnya apa? Tolong menolong di lingkungan keluarga, misalnya menolong ibu mencuci piring, menolong ibu membersihkan tempat tidur, menolong ibu menyapu lantai, menolong ibu membersihkan lingkungan di luar rumah. Nah, lingkungan di sekitar rumah itu adalah contoh tolong menolong di lingkungan keluarga. Sekarang yang kedua, tolong menolong di lingkungan sekolah. Tolong menolong di lingkungan sekolah, misalnya membantu bapak atau ibu guru membawa buku. Nah, membawa buku itu juga tolong, itu adalah contoh tolong menolong di lingkungan sekolah. Ya. Kemudian ada lagi tolong menolong di lingkungan sekolah, apalagi? Yaitu membantu teman yang sedang sakit, kita antarkan ke ruang UKS. Nah itu juga tolong menolong dalam hal kebaikan. Tolong menolong yang tidak boleh apa? Tadi contohnya menyontek, tidak boleh ditolong. Ya, saat ulangan teman tidak boleh ditolong, karena ulangan PTS-PAS itu tidak boleh menyontek. Nah itu. Kemudian yang ketiga, tolong menolong di lingkungan masyarakat. Misalnya apa? Apabila ada kebakaran, apabila rumah terbakar, kita tolong dengan memadamkan api tersebut. Kemudian setelah itu kita menolong orang yang sedang kesusahan dengan memberikan bantuan berupa uang, berupa makanan, berupa pakaian misalnya. Nah, kemudian tolong menolong lagi di lingkungan masyarakat ada lagi, yaitu ketika tetangga kita sedang mendirikan rumah. Nah, kita tolong ya supaya pekerjaan itu cepat selesai. Ada beberapa hikmah dari saling tolong menolong. Yang pertama, kita akan disayang Allah, kita akan disayang orang tua, kita akan disayang teman, keluarga. Kemudian tolong menolong juga mempunyai hikmah, yaitu akan menanamkan jiwa kebersamaan ya di dalam diri kita. Jiwa kebersamaan akan semakin meningkat, meringankan beban atau pekerjaan orang lain. Nah itu adalah juga hikmah dari tolong menolong. Kalau kita menolong teman, saudara, keluarga, maka beban pekerjaan akan ringan. Kemudian meringankan penderitaan atau kesulitan orang lain, kesulitan teman kita, penderitaan teman kita, penderitaan orang di sekitar kita. Demikian tadi beberapa perilaku terpuji, ada contohnya, ada hikmahnya. Nah, sekalian pelajari ya, dan kalian harus bisa menyebutkan contoh-contohnya apa tadi.
apa saja tadi, hikmahnya apa dan artinya apa. Ya, demikian pelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar di rumah.